Shalom, selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam saat teduh bersama dengan KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kradenan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama memohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang penuh kelemahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati dan menyertainya. Seluruh doa permohonan kami ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, di sini dituliskan bahwa Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa mengucap syukur. Ucapan syukur ini kita lakukan di dalam segala keadaan dan di dalam setiap waktu di dalam kehidupan kita. Dan mengucap syukur adalah salah satu ciri dari orang Kristen. Di dalam keadaan yang baik, seperti kita memperoleh promosi dari pekerjaan, memperoleh keuntungan yang baik di dalam menjalankan suatu usaha, kemudian kita mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita harapkan, anak kita dapat masuk sekolah yang favorit ataupun yang diinginkan, akan lebih mudah bagi kita untuk mengucap syukur. Tetapi bagaimana apabila kondisi sebaliknya, di mana kita mengalami keadaan yang kurang baik atau tidak baik, seperti terkena PHK, kita mengalami kerugian, mungkin anak kita tidak lulus di dalam menjalankan sekolahnya, atau hal-hal yang kurang baik di dalam kehidupan kita, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Seringkali kita memberikan respon yang tidak baik terhadap hal-hal yang kita alami. Mungkin kita marah, kita bersungut-sungut, kita kecewa. Tetapi apakah itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita? Lalu bagaimana sikap hati kita pada saat kita mengalami keadaan yang tidak baik? Yang pertama, kita harus memahami hati Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu memiliki rencana dan rancangan yang baik atas hidup kita. Seperti dalam firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita mengetahui bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, sepertinya hal itu buruk. Tetapi Tuhan mempunyai maksud yang baik atas hidup kita. Seringkali kita tidak mengerti dan tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita harus memohon kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan, diberikan kemampuan menghadapi setiap hal yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti kita ketahui kisah Yusuf di dalam Alkitab, di mana Yusuf tidak disukai oleh kakak-kakaknya, sehingga ia dijual dan menjadi budak di Mesir. Kemudian dia juga harus difitnah oleh istri Potifar dan kemudian dipenjara. Sampai pada akhirnya Yusuf bisa menjadi Perdana Menteri. Apabila Yusuf tidak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kemungkinan dia tidak akan bisa menjadi Perdana Menteri. Demikian di dalam kehidupan kita. Setiap hal yang sepertinya tidak baik, itu semuanya dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Kita tidak mengetahui kapan waktunya itu akan tiba, kita akan menuai dari setiap proses yang harus kita jalani. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan rancangan yang baik atas hidup kita. Yang kedua, dengan mengucap syukur, baik bagi jiwa kita. Apabila kita memberikan ucapan syukur atas hal yang kurang baik yang kita alami, itu semuanya akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan sukacita dan ketenangan di dalam diri kita. Apabila kita dalam kondisi yang tidak baik, kita bersungut-sungut, kita marah, kita kecewa, kita khawatir, kita cemas, semuanya itu akan menambah beban di dalam diri kita, sehingga kita tidak dapat berpikir dengan baik dan mencari jalan keluar yang terbaik atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Untuk itu, marilah kita mengisi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang positif, supaya kita dapat melalui semuanya yang tidak baik itu dengan penuh ucapan syukur. Apabila hati dan pikiran kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka apa yang keluar dari hati kita adalah buah-buah roh, seperti kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Semuanya itu akan memampukan kita dalam kondisi apapun, kita dapat tetap mengucap syukur. Di tengah-tengah kondisi situasi saat ini, pandemi COVID yang sampai saat ini masih belum berakhir, kita harus senantiasa mengucap syukur atas setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk bisa menghadapi dan menjalani situasi sekarang ini. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita akhiri renungan kita pada malam hari ini dengan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk kami dapat mengucap syukur atas setiap kondisi dan keadaan yang baik maupun yang kurang baik yang boleh kami alami di dalam kehidupan kini ini. Kami mohon kepadamu, Tuhan sendiri yang akan membimbing dan menyertai kami, sehingga kami dapat senantiasa berserah dan bersandar kepadamu. Biarlah Bapa, firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari
jadikan sumber pertolongan di dalam kami menghadapi setiap kesulitan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan sepenuhnya